Halo sahabat teknik, jumpa lagi di channel Empik Tech. Dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara saya memperbaiki kitek atau saklar yang biasa digunakan di hotel untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu ya secara keseluruhan. Kitek ini memiliki card ya, jadi magnet card seperti ini yang dimasukkan ke unit kiteknya. Oke, jadi di saat kartu ini dimasukkan, maka semua lampu di ruangan akan hidup. Nah, jika kartunya dibuka, secara otomatis semua lampu di ruangan akan mati. Seperti itu cara kerjanya teman-teman. Jadi jika saya jelaskan di bagian belakangnya ini, nah di bagian belakang kitek ini ada 3 kabel yang masuk ya. Yang pertama yaitu 0, kemudian yang kedua line in yaitu pas yang masuk, jadi ini tegangannya 220 teman-teman. Kemudian untuk line outnya ini akan mengeluarkan tegangan di saat kiteknya dimasukkan. Kemudian di saat cardnya dikeluarkan, maka tegangan ini secara otomatis tidak ada ya. Nah, ini adalah tugasnya untuk menghidupkan kontaktor. Jadi kontaktor itu nanti dia akan mematikan atau menghidupkan lampu di ruangan tersebut. Oke, saya rasa sudah paham ya cara kerja kitek ini. Oke sahabat teknik, jadi di sini ada 2 kitek dengan permasalahan yang sama, yaitu tidak bisa mematikan listrik atau lampu di dalam ruangan ya meskipun kartunya dicabut. Tapi di 2 kitek ini memiliki kerusakan yang berbeda ya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Ini bagian dalam kitek teman-teman. Jadi untuk permasalahan kitek yang pertama itu berada di bagian diodenya ya. Nah, di sini bagian diodenya teman-teman, dioda untuk power supply elko ini. Nah, jadi dia diodenya short, jadi tidak bisa mengaliri arus ke elko ini. Kemudian permasalahan untuk yang kitek ini sendiri, dia berada di bagian kapasitornya ini teman-teman. Jadi ini dia kapasitornya, saya kasih lihat bentuk fisiknya itu pecah teman-teman. Nah, ini adalah bagian yang pecah teman-teman. Saya coba ganti dengan yang baru. Alhamdulillah kiteknya normal. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara kita mengetahui kapasitor ini rusak ataupun masih bagus, dan diode ini rusak ataupun masih bagus, saya akan coba praktekkan caranya menggunakan ampermeter. Baik teman-teman, jadi pertama-tama di sini saya menggunakan multimeter digital ya. Nah, saya akan praktekkan bagaimana cara mengetahui kapasitor ini masih bagus atau sudah rusak. Nah, di sini saya menggunakan multimeter digital yang sudah support dengan pengukuran kapasitor ya teman-teman. Oke, saya akan rubah ke skala di kapasitor, kemudian saya rubah fungsinya ke kapasitor. Nah, cara mengukurnya simple, tinggal kita tempelkan kedua kakinya ke 2 probe multimeter seperti ini. Nah, ini adalah contoh kapasitor yang masih bagus, nilainya 1,5 mikrofarad seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana dengan yang rusak? Jika kita tempelkan seperti ini, jadi nilainya tidak akan keluar ya. Nilainya itu yang muncul 4,1 nanofarad. Oke, ini adalah tanda kapasitor yang sudah rusak. Jadi perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini tiba-tiba ke 0,1. Jadi perlu teman-teman perhatikan di saat mengukur kapasitor menggunakan skala kapasitor ini, betul-betul diperhatikan perubahan di angka LCD-nya. Nah, teman-teman lihat di sini akan berkedip. Nah, seperti itu. Jika ada kedipan seperti itu berarti menunjukkan nilai kapasitornya 1,4 mikro. Seperti itu teman-teman, cara kita mengetahui kapasitor rusak maupun masih bagus.
Oke teman-teman, jika tidak memiliki multimeter digital, nah sekarang saya akan contohkan dengan menggunakan multimeter analog. Seperti yang kita tahu ini masih bagus, kita menggunakan skala ohmmeter. Jadi saya arahkan dulu ke kali 10 atau kali 1 bisa juga. Kita tempelkan sembarang. Nah ini tidak ada pergerakan, coba kita naikkan ke skala 1K ya. Oke teman-teman, ada pergerakan sedikit. Coba saya naikkan lagi agar teman-teman bisa lihat perbedaan jarumnya. Nah ini teman-teman bisa dilihat pergerakan jarumnya ke kanan, kemudian balik lagi ke kiri ya. Oke, seperti itu. Ini berarti kondisi kapasitor masih bagus ya. Nah ke kanan, kemudian balik lagi ke angka 0. Nah sekarang bagaimana dengan ciri-ciri kapasitor yang sudah rusak? Sama, caranya sama ya. Kita lihat pergerakan jarumnya. Ini jarumnya tidak ada pergerakan ya, berarti kondisi kapasitor ini rusak. Atau ada juga ciri-ciri kapasitor yang rusak, jika kita ukur seperti ini maka jarumnya akan bergerak tapi tidak balik lagi ya. Jadi bergerak diam di posisi yang sama, tidak balik lagi ke angka 0. Itu adalah ciri-ciri kapasitor yang rusak. Nah ini adalah salah satu contoh kapasitor yang rusak. Di jarumnya tidak ada pergerakan, jadi jangan disentuh pakai tangan ya, karena nanti jarumnya akan bergerak. Cukup satu tangan yang menyentuh kaki kapasitor dan satu tangan lagi tidak boleh disentuh. Tidak ada pergerakan, berarti ini rusak. Jika disentuh maka jarum akan bergerak, jadi hati-hati ya teman-teman. Baik sahabat teknik, untuk selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara kita mengetahui diode yang masih bagus atau sudah rusak. Nah oke, jadi pertama-tama di sini saya menggunakan skala ohmnya atau diode, karena di sini ada untuk pengukuran diode. Mode buzzer ya, ini bisa dikatakan mode buzzer bunyi. Nah jika kita ukur kedua kakinya bunyi, kemudian kita coba balik. Jika bunyi, ini menandakan diodenya sudah short ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan mode diode, seharusnya tidak bunyi. Nah seperti ini contoh diode yang masih bagus ya. Oke teman-teman, di sini tidak ada pergerakan karena di kutub negatif diode saya tempelkan dengan positif ya. Kemudian di kutub positif diode saya tempelkan dengan negatif, istilahnya berlawanan ya. Ini tidak ada pergerakan sama sekali, itu menandakan diode masih bagus. Kemudian jika kita balik positif dengan positif, negatif dengan negatif, akan menunjukkan angka ya. Nah seperti ini teman-teman, 0,5. Jadi ini adalah ciri-ciri diode yang masih bagus. Untuk lebih simpelnya, jika teman-teman masih bingung dengan menggunakan multimeter digital, nah di sini saya akan tunjukkan menggunakan multimeter analog teman-teman. Oke, jangan lupa di multimeter analognya menggunakan skala ohm ya. Di sini saya menggunakan kali 1. Kita ukur seperti yang tadi ya. Nah ini positif dengan negatif, negatif dengan positif, itu bergerak ya. Jadi kutubnya ini berlawanan, akan bergerak jarumnya. Kemudian kita balik negatif dengan negatif, positif dengan positif, normalnya itu tidak bergerak seperti ini ya. Yang tadi di digital yaitu muncul OL, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini adalah ciri-ciri diode yang masih bagus teman-teman. Untuk yang rusak, jadi meskipun dibolak-balik, jarumnya akan tetap bergerak seperti ini teman-teman. Nah jarumnya bergerak, dibolak-balik bergerak. Ini adalah ciri-ciri diode yang sudah rusak atau short. Oke sahabat teknik, itu dia yang bisa saya share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like videonya dan di share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.